sebagai contoh juga, kemarin saya mendaftar di Swedia. Mereka itu meminta sekitar 30 pelajaran yang berhubungan dengan matematika. Wah, 30 ECTS, 30 SKS di sana. Sementara kalau di STTS itu hanya per pelajaran 3, dan itu pun kalau nggak salah hanya sampai 16 SKS. Tapi tidak masalah karena sistem SKS-nya kita kalau diubah ke ECTS-nya Eropa itu lebih tinggi ternyata. Oh, Jadi kok bisa Pak? menutupi. Itu ada perhitungannya. Oh, ada perhitungannya ya? Ada perhitungan, ada perumusannya. Waduh, saya juga nggak ngerti nih. Ya, oke. Terus yang penting juga adalah deadline-nya. Jadi kapan kita harus mendaftar, kapan dokumennya harus dikirimkan. Seperti yang tadi saya contohkan di Twente itu kalau saya melihat kurikulum STS dengan Twente itu sebenarnya tidak ada yang berbeda. Jadi menurut saya itu adalah kesalahan saya karena saya itu mendaftar benar-benar hampir waktunya penutupan. Jadi kuotanya itu sudah habis seolah-olah. Oke, benar Kak. Belum kita jauh ya. Oke. Berarti tadi kita menentukan jurusan yang kita inginkan. Ya. Kedua, kita cari universitas yang menyediakan jurusan tersebut. Benar. Betul ya? Lalu kita coba apply SKS kurikulum kita. Ya. Betul ya? Cocokkan. Karena kenapa bisa gitu Kak ya? Maksudnya kan ini kan melanjutkan S2. Ya. Tapi kita sini S1 SKS. Oh, berarti mata pelajaran apa yang sudah diakui di sana gitu ya maksudnya. Oke. Berarti jurusan, kemudian kurikulum yang kita pakai di kampus, lalu kita cocokkan dengan kampus yang mengakui kurikulum kita ya Kak ya? Ya. Karena tadi kayak Twente gitu, apa bedanya? Jauh sekali Kak? Saya masih belum tahu detailnya itu Pak. Sebenarnya mereka tidak mau memberikan detail. Oh gitu, tapi kesimpulan mereka tidak sesuai gitu aja Tidak ya? sesuai. Oke. Berarti yang waktu itu ada berapa kampus waktu itu Twente? Itu coba Twente saja dulu. Twente dulu, habis itu? Itu aja Pak. Oh itu aja, oke. Lalu kemudian mencatat deadline universitas, itu maksudnya apa yang terakhir tadi? Deadline itu maksudnya adalah kapan kita harus mulai mendaftar, kapan kita harus ngirim dokumennya. Kalau bisa itu begitu buka langsung daftarkan. Kok tahu Kak, waktu buka itu gimana? Itu biasanya ada di websitenya kampusnya. Oh berarti kita harus rajin-rajin ke websitenya ya? Benar. Itu memang ada keterangan membuka untuk, misalnya kayak gini, apa namanya, kurikulum apa, semester baru gitu Kak? Atau? Ya, itu pas, jadi begitu itu ada di websitenya biasanya pembukaan untuk winter semester kapan tanggal berapa itu pasti ada tanggalan. Oh kayak kita ini mau gasal mau genap gitu ya. Tapi di sana ada gasal genap ataukah beda-beda? Umumnya itu winter semester. Oh jadi, winter semester. Dingin, tapi kadang-kadang kampus itu membuka musim summer juga. Oh per musim gitu ya. Musim, oh berarti jadwal pembukaan setiap jurusan di setiap musim gitu ya. Oke. Itu jadi biar jelas ya, clear ya. Jadi supaya nggak terlalu jauh, jadi tadi cek jurusan, kemudian cek kurikulum apakah sesuai dengan universitas yang kita kirim, dan juga cek pembukaan pendaftaran seperti pendaftaran mahasiswa baru gitu ya. Nah itu yang perlu kita tahu. Jadi jangan sampai nanti jadwalnya sudah tutup baru daftar ya, percuma aja Kak ya. Oke, silakan Kak, lanjut. Kemudian mencari akomodasi. Biasanya ini akomodasi itu adalah sebagai syarat visa nantinya. Jadi mereka akan meminta apakah kita punya tempat tinggal atau tidak di sana. Itu bisa kita mencari kos-kosan atau punya relasi, boleh didaftarkan. Tapi yang pasti sebelum berangkat sudah harus punya tempat tinggal dulu. Kalau nggak dapat tempat lagi gimana Kak? Nggak boleh. Kita nggak akan dapat visanya. Oh, berarti visanya memaksa kita di sana. Saya sudah harus siap tempat tinggal ataukah punya saudara di sana? Saudara juga boleh. Atau menyewa hotel juga nggak apa-apa ya. Oh berarti kalau terpaksa cepet-cepet nyewa hotel aja. Ya. Oke. Kemudian yang kelima itu seperti yang tadi saya bilang harus bisa bahasa lokal, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Nah itu gimana Kak? Itu susah juga Kak. Kalau ke Belanda, Jerman juga? Biasa seperti ini. Kalau dulu saya pengalaman di Jerman tuh mereka yang ngambil S2 itu memang dalam bahasa Inggris, tapi pihak kampus memberikan kursus gratis. Jadi mereka boleh ngambil, boleh tidak, tapi ini kan membantu. Iya, betul. Dikasihkan kursus gratis bahasa Jerman
setiap minggu 2-3 kali kalau nggak salah. Oh, gratis loh ya, Gratis. gratis. Jadi ya itu adalah kesempatan sebenarnya untuk bahasa gratis. Oh. Dapat ijazah juga. Oh, dapat jasa juga. Oh ya, kalau boleh tahu gini, misalnya tadi kan kita di pihak kampus memberikan pelajaran untuk belajar bahasa lokal ya. Ya. Kalau di masa pandemi gini gimana Pak? Oh ya mungkin secara online juga. Online gitu ya? Iya. Oh iya, biasanya harus ke sana gitu kan ya? Karena ya Kalau umumnya begitu ya, harus ke sana harus dulu? ke sana. Oh iya. Jadi ada khusus studi bahasanya kita harus ke sana. Oh iya, betul. Beberapa juga teman-teman saya juga gitu juga harus belajar bahasa lokal di sana. Tapi karena Ivan sendiri sudah tahu bahasa lokalnya nggak masalah ya. Oke, lanjut yang keenam. Yang terakhir itu yaitu biaya pendaftaran. Jadi maksudnya biaya pendaftaran ini adalah sebelum kita kuliah itu atau mendaftar itu biasanya ada biaya pendaftaran apa yang namanya istilahnya. Jadi uang formulir kah? ya, atau? formulir, Uang formulir. Jadi kita harus mentransfer uang 100 euro itu sekitar. Berarti anggap aja 1,5 juta apa? Ya sekitar 1,5 Ya. lebih. Itu adalah biaya pendaftaran. Jadi kita wajib membayar biaya ini jika dokumen kita ingin direview oleh mereka. Oh. Dan biaya tersebut akan dikembalikan full jika kita diterima. Oh, kalau tidak diterima dikembalikan ya? Kalau diterima. Oh, kalau diterima. Kalau tidak diterima, ya angus. Oh, iya, betul. Saya kembali. Oh. Nah, untuk proses pendaftaran, Kak. Nah, saya langsung aja semua ya, Kak ya. Lagi? Cukup ini, Kak ya? Masih ada lagi ya? Satu lagi. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Oke, banyak sekali. Oke, sorry. Oke, jadi untuk kriterianya universitas, yang pasti pertama itu mereka meminta IPK. Jadi saya terakhir kali itu baca-baca minimal IPK itu sekitar 80% dari keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita sistemnya adalah 0 sampai 4 ya? Iya, sampai 4. Berarti minimal IPK yang bisa diterima itu ada 3,2 kalau nggak salah. Wah, ingat 3,2. Berarti di bawah 3 agak susah ya? Agak susah. Waduh. Ini bukan beasiswa ya, ini masih. pendaftaran. Betul, pendaftaran. Berarti minim 3 ke atas ya? 3,2 ke atas. Ya, 3,2 ke atas. Jadi, ayo kawan-kawan berusaha lah. Kalau kalian mau kepingin S2, minimal 3,2 ya. Terus yang kedua adalah kesesuaian mata pelajaran kita atau kurikulum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tambahan lagi, saya belum menuliskan di sini adalah sertifikasi bahasa Inggris. Oh iya, betul. IELTS benar. Ya. Oh, di sana apa TOEFL apa IELTS ya? Kalau bisa pakai IELTS. Oh, IELTS. Ya. Dan IELTS pun minimal adalah 6,5, di mana tidak ada band yang di bawah 6. Maksudnya adalah itu tingginya berapa sih? Saya nggak tahu. IELTS maksudnya ukuran 0 sampai 6 atau? 0 itu ada 0 sampai 9. Oh, 0 sampai 9. Ya. Itu minimal 6,5 minimal. 6,5. Totalnya 6,5, tapi tidak ada band yang di bawah 6. Maksudnya adalah kan ada 4 keterampilan yang diuji, listening, reading, writing, sama speaking. Nah, di antara 4 itu tidak boleh ada yang 6 ke bawah. Oke. 6 masih boleh. Dan totalnya nih kalau dijumlah adalah 6,5 ke atas. Berarti ada yang dapat 7 berarti ya? Boleh. Berarti minim 6, nggak boleh ada 7 ya, pokoknya nggak boleh kurang dari 6 ya? Ya. Oke. Udah dapat Kak ya? Saya sudah. Lalu, biasanya ada masa batasnya di IELTS ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun, oke. Lanjut Kak. Kemudian dokumen yang akan dikirim, yang tadi ada contohnya sertifikasi bahasa IELTS atau TOEFL, tapi misalkan IELTS. Yang selanjutnya adalah ijazah. Ijazah di sini itu ya ijazah kelulusan. Beda ijazah dengan transkrip ya. Kalau transkrip itu nanti adalah berhubungan dengan berapa nilai yang kita peroleh di masing-masing pelajaran. Kemudian beberapa kampus minta kurikulumnya kita, dan juga yang pasti scan paspor untuk membuktikan kita tuh warga negara mana. Terus ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu nanti harus meminta dengan dosen yang pernah mengajar kita. Misalkan
dulu kita pernah diajar dosen A cukup lama, nah itu kita bisa meminta rekomendasi dia. Oh iya ya, surat rekomendasi. Itu kalau bisa surat rekomendasi itu ditulis di atas kertas resmi kampus dan ada tantangan dari dosennya. Berarti kop suratnya Kop maksudnya. suratnya, benar. Oke. Kemudian ada motivation letter, itu secara rinci itu adalah tujuan kita untuk kuliah itu apa. Jadi ini kadang-kadang juga ada syarat lagi, seperti di Belanda itu kadang-kadang minta 1000 kata. 1000 kata tuh saya buat 2,5 lembar. Tulis tangan atau ketik? Ketik 2,5 lembar. Dan lain-lainnya, misalkan kalau di jurusan desain produk atau di kafe mereka minta portofolio contohnya. Oh, portofolio buat projectnya seperti apa ya? Oke. Jadi ini harus dicek lagi karena setiap universitas itu berbeda-beda kriterianya. Seperti itu. Lalu apa ada yang minta cerita tugas akhir atau gimana? Tugas akhir saya sempat di TU Delft, dia minta gambar singkat skripsi saya itu apa, dan bahkan bukan hanya itu, saya diminta kalau saya mau ngambil proyek master itu mau proyek apa. Jadi, sampai mau tahu proyek apa nanti bakal dibuat ya? Yang saya belum pelajari, saya harus tahu dulu apa yang saya mau buat nanti kira-kira di sana. Berarti kesana nggak boleh kotongan ya? Saya nggak boleh. Pokoknya intinya ini aku mau sekolah kono, nggak bisa ya? Wah, harus tahu basicnya dulu. Harus tahu basicnya. Jadi gitu teman-teman. Syarat-syaratnya IPK, kemudian sesuai mata pelajaran kurikulum silabus, transkrip nilai yang tadi harus minimal sekitar 3,2, motivation letter, dan jangan lupa untuk project-project misalnya kalian sudah pernah buat, nanti bisa dituangkan di motivation letter juga bisa, nanti mungkin ditanyakan waktu skripsinya juga bisa. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan enggak dari teman-teman nih, sebelum jauh nih, ini sudah masuk ke presentasi yang ketiga. Ada yang mau bertanya dulu? Bentar Kak, biar teman-teman nanti tanya dulu, mungkin ada yang bertanya apakah kita terlalu cepat atau gimana nih? Ada bertanyakan Saudara Jeffrey? Saudara Jeffrey saja yang buka videonya, yang lainnya kemana nih? Apa masih ada semuanya? Ada yang kayak beasiswa full gitu, kan ada kan yang beasiswa mungkin cuma kampus atau beasiswa sampai yang kayak biaya hidup juga ada. Oh sebentar, belum masuk ke arah beasiswa Kak? Belum. Ini masih membahas syarat-syarat apa saja dulu. Sabar. Saya masih membatasi dari syarat-syaratnya dulu, apa nanti yang bakal mau di sana ngapain. Nah itu yang jadi syarat dulu, biar tahu dulu. Nanti beasiswa ada nanti isinya sebentar. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau biaya hidup juga nanti. Biaya hidup nanti dulu. Biaya hidup langsung saja. Oh biaya hidup, oke, mantap Kak. Biaya hidup itu sebenarnya tergantung. Saya belum tahu kalau di Belanda itu seberapa besar. Tapi kalau misalnya dulu saya di Jerman itu saya kan hanya ngekos biasa. Ngekos itu ngekos privat ya, itu sekitar 350 euro per bulan. Kalau untuk makanan itu bisa 50 sampai 100 euro itu tapi masak sendiri. Jadi kurang lebih itu sekitar 500 euroan. 500 euro kalau dikurskan berarti sekitar 7,5 juta Kak? 7 juta sampai 8 juta. Wah, gaji kita habis. Oke. Yang lain. Apa lagi mau tanyakan Kak Jeffrey? Nah, kalau tadi kayak pemasukannya Koyofan itu yang dari cuci piring itu juga gajinya juga 7 juta itu. Lebih kecil, soalnya kan saya nggak full time, jadi part time saja. Kira-kira dapat berapa Kak waktu itu? Dulu sampai 900-an, ya banyak. Ya 900, kebutuhan hidup 700 masih bisa Masih Kak? bisa, cuma ya kan ada kebutuhan lainnya. Oh kebutuhan lain, oh ya, jadi kebutuhan standar 700, ini standar ya. Tapi kerja bisa 900 ya, bisa saving, bisa yang lain juga. Dan cuci piring masih bisa ya Kak ya? Masih bisa, Jeff. Jangan khawatir, kamu 900 itu 900 euro maksudnya. 900 euro, kalau kira 900 apa? Kering. Jadi ya hidup katanya 500-an loh. 500 sampai 700. Oh iya. Jadi masih bisa lah. Untuk hidup masih bisa. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya ini? Ayo. Kita membuka kesempatan untuk bertanya. Jadi saya tidak mau sampai terakhir baru kita bertanya, tambah kebanyakan jadi bingung nanti. Saudara-saudara yang lainnya, apakah masih ada? Halo.
Michael, mungkin Yoel mau bertanya. Apa aja nih? Mungkin Christian Demora mau bertanya? Mumpung masih semester 2 nih. Masih bisa. Oh, masih belum, Pak. Oh, belum ada bayangan. Ya, gimana IP-nya masih baik ya? Tadi syaratnya juga 3,2 nih. Oh ya, masih aman, Pak. Ya, oke. Tapi ada keinginan enggak mau sekolah lanjut atau gimana? Enggak kayaknya, Pak. Oh, langsung kerja ya? Oh ya. Mungkin saudara Tony nih, saudara Tony. Waduh, ini yang lagi TA ini. Wah, S2 gak tahu, Pak. Waduh, ya wes S3 ya. S3 sudah, Pak. SD SMP SMA ya. Oke, mungkin ini ya Salam gimana? Nanti mau lanjut S2 apa gimana? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Ya, nanti kita sambil tahu sambil jalan itu. Mungkin saudara siapa lagi yang saya sini nyapanya? Cuma 3 sedikit ini ya. Dari 16. Oh iya. Oh, ternyata tidak semua. Tapi itu bayangan ya dari apa namanya, apa yang kira-kira nanti kalian siapkan nanti kalau misalnya mau studi lanjut ya. Ini karena topiknya masalah ini. Nanti ada satu topik yang masalah bisnis yang lain. Oke, lanjut Kak. Audio Jungle. Nah, setelah after graduation gimana ya Kak? Oke. Nah, Oh ya lagi. Semuanya aja. Oke, balik. nah, jadi setelah kita mendaftar semua dokumen sudah lengkap, sudah kita kirimkan itu, kita hanya menunggu dan berdoa sambil mengecek email karena biasanya mereka lihat email. Jadi kalau zaman dulu itu biasanya lewat pos, sekarang sudah email, jadi online semua. Kemudian kita harus memenuhi permintaan universitas. Jadi ini tidak mesti seperti ini karena kayak kemarin itu saya mengirimkan ke Swedia, itu ada dokumen saya ternyata ngeblur. Jadi mereka meminta saya untuk mengirimkan dokumennya lagi. Itu adalah di Swedia. Tapi kalau misalnya di Belanda itu bahkan mereka tidak ngomong sama sekali ataupun, jadi kalau ada dokumen yang dianggap tidak terlihat atau kurang sudah dianggap gugur. Jadi tidak meminta untuk mengirimkan lagi. Berarti kita tidak tahu apa yang kurang nanti. Benar. Jadi Pokoknya harus lebih teliti kita ya. sebelum kita mengirim itu sudah harus benar-benar ngecek beberapa kali. Oh, berarti mereka tidak akan ngecek. Kamu kurang ini loh. Kurang. Nggak akan tahu. Waduh, itu lah neng ini lah. Oke. Kemudian melakukan pembayaran biaya kuliah. Nah ini itu sebenarnya bagian yang ya pasti paling berat karena untuk di Eropa sendiri mahal. Kayak kemarin tuh di Belanda itu minta 18.000 euro. Kalau tidak ada beasiswa, wah susah itu pasti. Jadi tapi biasanya mereka memberikan waktu tenggang itu sampai 7-8 bulanan sebelum dinyatakan gugur. Oh, gugur karena ada pendaftaran tidak. Oh, karena tidak membayar. Oke. Dan setelah membayar pun itu kadang yang poin ketiga ya, kita diwajibkan mengirimkan bukti kesanggupan finansial. Itu seperti pernyataan dari orang tua kita atau dari kita bahwa kita tuh bisa hidup di sana dengan uang tabungan kita atau uang yang kita miliki. Jadi berarti kayak kasih rekening koran kita gitu ya? bukan rekening bank malah. Rekening bank. Oh iya. Berapa tabungan kita di bank itu? Jadi fotokopi ditunjukkan gitu ya. Jadi mereka takutnya tuh kalau kita jadi pengangguran, jadi mengambil lapangan kerjanya mereka seperti itu takutnya. Oh iya betul. Oke. Gitu. Ya, jadi setelah melakukan pendaftaran kita cek email ya. Jadi kita nggak mungkin lewat WA ya. Kalian harus tahu email kalian masing-masing, jangan kebanyakan spam atau kebanyakan apa nanti orang tambah bingung. Nah, kemudian penuhi permintaan yang saya bilang bahwa beberapa kampus di sana tidak akan mengecek apa menjadi kekurangan, moro-moro ditolak. Nah, jadi kalau ditolak kita nggak tahu, loh apa yang kurang? Ya cek lagi apa yang menjadi kekuranganmu yang waktu sebelum dikirimkan. Dan juga paling terakhir biaya kuliah ya. Biaya kuliahnya. Jadi harus punya biayanya, harus mengirim bukti kesanggupannya,
dan nanti bisa dipertimbangkan di sana. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ngomong masalah beasiswa. Kalau tadi karena memang seperti jalur biasa dengan pendaftaran mandiri dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 17.000 euro berarti anggap aja sekitar 300 juta ya. Iya. Waduh, 300 juta dapat Innova di sini lah. Oke. Silakan. Nah, untuk beasiswa pemerintah saya keluarkan aja semuanya aja Kak ya. Oh, sorry. Audio Jungle. Nah, Jadi untuk mendaftar beasiswa itu ada dua jenis. Pertama, beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Audio Jungle. negara tersebut. Misalkan di sini ada DAD, Deutsche Austauschakademie, itu punyanya Jerman. Jadi itu adalah lembaga pendidikan Jerman dan mereka memang bertugas untuk memberikan beasiswa kepada negara-negara partnership, contohnya di Indonesia. Tapi di sini saya buka terang-terangan saja bahwa DAD itu lebih baik jangan berharap kepada DAD. Kenapa? Karena DAD itu cenderung memberikan beasiswa tersebut kepada orang yang mengambil jurusan tertentu. Contohnya, yang menguntungkan Jerman dan Indonesia yaitu dalam bidang Audio perekonomian. Perekonomian, yang kedua adalah teknik irigasi atau pengairannya. Ada beberapa lagi, cuma saya lupa, itu bisa dicek di website DAD. Tapi Jungle. untuk bidang teknik, terutama teknik elektronika saya ini tidak ada. karena tidak menguntungkan bagi Jerman ini. Ya benar sekali. Audio Dan juga walaupun ada penerima, maksudnya orang yang mengambil jurusan tersebut, ekonomi atau teknik irigasi, itu beasiswa DAD itu hanya diberikan kepada instansi pemerintah. Maksudnya adalah contohnya PNS atau apa. Jadi misalkan orang tua saya ada PNS, saya mendaftar, itu bisa dapat Oh, lebih diprioritaskan untuk orang-orang Diprioritaskan. apa namanya abdi pemerintah gitu di ya. pemerintah ya. Jadi kayak orang seperti saya tidak akan mungkin mendapatkan beasiswa tersebut. Audio Jungle. Yang kedua adalah beasiswa ini saya membahas hanya di Jerman dan Swedia ya, dan juga Belanda. Nah, kalau SI itu Swedish Institute itu adalah punyanya Swedia. Jadi dia itu sebenarnya lebih enak, siapapun bisa dapat. Cuma di sini ada cumanya. Cumanya itu adalah tujuan dari pemberi beasiswa ini itu adalah pengabdian, bukan pengabdian, tapi adalah kontribusi terhadap UN, United Nations, PBB. PBB. Jadi mereka itu ingin memenuhi SDG, Sustainable Development Goal, itu bisa kalian cek di internet, ada 14 kalau nggak salah. Jadi tujuannya adalah membuat dunia itu lebih baik tujuannya, Oh, tujuan dari PBB. Nah, apakah mungkin boleh salah satunya apa ya? Kalau tahu. contohnya itu adalah yang pertama itu no poverty, tidak ada kemiskinan, Jadi jurusan yang mendukung jurusan tidak yang mendukung tidak ada tidak kemiskinan. ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Yang kedua, keempat itu gender equality, kelima itu adalah quality education, Oh, kualitas education. keenam innovation kalau nggak salah. Nah itu, jadi jurusan apakah yang itu? Kalau di elektro, ya bisa. Oh, itu apa? Innovation. Innovation. Dan apalagi tujuan saya jadi dosen itu juga mungkin bisa karena quality apa? education. Education betul. Jadi ada poin-poinnya yang mendukung pemberian beasiswa tersebut. Oh iya betul. Dan juga ini yang agak ribet sedikit, bahwa SI itu dia minta setiap penerimanya telah memiliki jam kerja selama 3.000 jam di bidangnya. Oh, 3.000 jam. 3.000 jam, berarti kalau dihitung itu kurang lebih 1,5 tahun. Berarti kayak gue jadi dosen ya, Ki? Jadi dosen, Atau asisten, betul. asisten benar. Oh iya betul. Asisten dosen juga. Boleh. Juga. Ha. Jadi seperti itu Oh, apakah dilampirkan waktu itu ya? dilampirkan. Oh, berarti bagi yang teman-teman yang asisten cukup menguntungkan. Menguntungkan Karena sekali. itu adalah jam kerja, jam jam- kerja, jam terbang lah jam terbang. untuk pendidikan atau sebagai instruktur atau sebagai lecturer atau Lecturer. sebagainya itu. Boleh untuk SI boleh nanti kalian pertimbangkan. Dan mereka juga meminta leadership experience. Oh, apa itu lagi? Jadi pengalaman memimpin, Wah, jadi anggota contohnya, BEM, anggota panitia BEM hima. yang bisa. Oh, sempat disampaikan juga.
kalau dalam kasusnya saya itu adalah mengajar, Oh, mengajar. Mengajar. Oh, pilih salah satu gitu ya. tetap dianggap leadership. Oh, leadership. Oke, Ya. oke. Jadi seperti itu. Ya, ya. Jadi itu yang beasiswa pemerintah. Jadi ada yang pertama DAD yang memang tapi agak sulit karena memang tujuannya memang untuk PNS yang mempunyai anaknya di bidang itu dan juga bidangnya tertentu. Nah, apalagi teknik irigasi, saya nggak tahu jurusan apa teknik irigasi. Nah, juga nggak tahu. Nah, oke, kita lanjut yang SI. Jadi banyak jurusan yang memang mendukung tapi untuk kebersamaan global saya begitu. Nah, jadi kalian jadi asisten lab atau dan sebagainya itu bisa menjadi dasar dari situ. Oke, yang kedua beasiswa university. Yang kedua adalah beasiswa yang diberikan oleh fakultas. Jadi kita itu bukan melewati negara, tapi kita langsung ke universitasnya tersebut. Oke. Jadi sebagai contoh, saya ke Belanda, saya mendaftar beasiswa Excellence Scholarship. Nah, ini ada syarat-syaratnya lagi, cuma saya tidak tulis. Sebagai contoh, dia ya, seperti namanya excellence, berarti nilai pendidikannya, nilai IP-nya harus bagus. Ini saya malah dengar di bawah 3,75 itu sudah pasti tidak Tidak akan bisa. dapat. Waduh, Berarti semua kumlot. ya, di atas saja. Di atas 3,75 bayangkan. 3,75. Tapi pakai Ivan bisa ya? Semoga 3, berapa kemarin? 3,94. 394 bayangkan. 0,06 berarti ada yang C1 mungkin. Yang kedua adalah beasiswa donasi itu biasanya adalah diberikan oleh Oh, share screen. dalam- Enggak masuk ya? Oh, ya pantesan. Share screen-nya nggak masuk. Ya, kalau ada apa-apa kita bisa. Ini dia. Sudah kelihatan? Coba lihat. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah ya mestinya ya. Sudah, Pak. Oke, jadi beasiswa pemerintah tadi DAD, SI, sekarang kita masuk ke beasiswa university excellent yang membutuhkan IPA yang cukup tinggi ya. Ya. Dari 9,7. Apakah cuma hanya itu syaratnya aja? Tergantung juga. Ini kadang-kadang itu dia meminta pengalaman kerja juga. Oh, pengalaman Kadang-kadang, kerja. tapi tidak mesti itu tergantung dari pemberi beasiswa tersebut. Oke. Tujuannya. Oke. Selanjutnya donation. Kemudian donation itu sama sebenarnya. Dia itu lembaga itu memberikan beasiswa, jadi kita harus mendaftar. Kadang-kadang lembaga ini tuh bekerja sama dengan universitas, jadi kita bisa langsung. Seperti contohnya itu di Belanda, saya mendaftar satu beasiswa, tapi misalkan saya ditolak pun beasiswa tersebut, universitas akan memberikan ke lembaga lain. Apakah lembaga tersebut mau memberi beasiswa? Jadi sudah diaturkan, sudah diurus sama mereka. Jadi kita tinggal terima jadinya saja. Atau misalnya kalau lembaga donasi tersebut tidak mau menerima, diberikan ke fakultasnya. Misalkan saya fakultas itu elektro dan matematika, fakultas saya itu diberikan fakultas. Apakah kamu menerima? Ya, diberikan beasiswa. Misalkan iya, dapat. Oh gitu. Oke. Nah, dari dua beasiswa ini apa yang kakak apply di sana? Saya apply itu hanya yang di Belanda itu saya hanya satu excellence scholarship. Tapi kalau saya ditolak pun saya akan dioper lagi di donation scholarship, di donation atau di fakultas. Oh, berarti yang SI tadi nggak masuk. Kalau SI itu saya SI itu punya pemerintah. Saya daftar cuma ya seperti itu, maksudnya tidak ada. Belum ada kejelasan. Oke, berarti yang beasiswa yang kedua yang kita bisa tahu ya, pantau gitu ya. Yang beasiswa pertama mungkin agak sulit gitu ya. Agak sulit. Oke. Nah, benar. Itu tadi mengenai masalah beasiswa. Bentar, yang tadi dari Jeffrey katanya mau tanya beasiswa. Mana saudara Jeffrey? Halo saudara Jeffrey. Wah, saudara Jeffrey. Nanya, Pak. Nanya. Oke. Silakan saudara Michael. Kalau saya nggak dapat beasiswa ya apa? Ya apa Pak Ivan? Balik Surabaya. Kalau saya nggak dapat beasiswa. Kalau nggak dapat beasiswa, oke. Jadi pilihan saya sebenarnya kalau nggak dapat beasiswa ya pakai biaya sendiri. Cuma gimana ya? Kalau menurut saya tidak dapat beasiswa itu kurang greget gitu. Jadi
tujuan saya mendapatkan beasiswa itu juga sebenarnya ada tujuan lainnya, bahwa mereka itu menawarkan network. Jadi bagi penerima beasiswa itu akan mendapatkan keanggotaan di suatu klub khusus penerima beasiswa, dan itu sampai bahkan kita lulus pun itu kita bisa pakai. Tujuannya apa? Tujuannya jadi misalkan saya sudah lulus, saya ingin misalkan mendapatkan pekerjaan di negara lain, saya tinggal mencari dengan klub tersebut. Jadi networkingnya. Oh, berarti ada networkingnya. Karena memang kan ya istilahnya kan orang yang mendapatkan beasiswa itu kan betul-betul selektif ya Kak ya. Jadi dia dengan orang-orang selektif, dan memang mereka juga dengan grupnya juga terbatas, dan mereka punya channel juga cukup besar karena memang istilahnya orang-orang sudah terpilih, istilahnya begitu. Itu loh. Kalau dari misalnya biaya sendiri, ya istilahnya kan kalau biaya sendiri kan belum tentu, itu pun masih dilihat kayak apakah dengan biaya sendiri apakah diterima semua enggak? Itu biasanya diterima dulu baru beasiswa. Bukan, misalnya saya tidak diterima dulu. Diterima dulu di universitasnya baru kita bayar. Atau lewat beasiswa. Ya. Misalnya kalau kita diterima dan kita daftar biasa, enggak masalah Pak? Enggak masalah. Pasti. Berarti screeningnya yang diterima ini juga dilihat lagi kayak tadi IPK dan sebagainya. Tetap dilihat itu Kak Michael. Tapi kalau dengan biaya sendiri ya memang juga jauh lebih mahal, dan tapi tidak mempunyai channel sendiri untuk orang-orang mendapatkan beasiswa. Oke, gimana Kak Michael? Apa jelas? Jelas Pak. Oke, Jeffrey, karena tadi mau tanya. Oh, hilang lagi. Oke, kita lanjut lagi. Jeffrey keluar lagi. Lanjutnya apa Kak? Registrasi. Iya. Ini. Tadi sudah ya? Belum Pak, ini. Oh ya, oke. Jadi untuk mendaftarkan beasiswa yang pasti di S2 itu biasanya excellent scholarship. Jadi tidak mungkin ada beasiswa sejenis apa sosial ekonomi, tidak ada. Jadi beasiswa itu pasti beasiswa untuk yang excellence, biasanya seperti itu. Sosial ekonomi, iya. Jadi saya ngerti sosial ekonomi. Nggak ada seperti itu. Plus kasihan istilahnya gitu. Oke. Kemudian kita mengecek tujuan beasiswa tersebut apa. Misalkan kontribusi sosialnya apa atau SDG-nya. Jadi harus disesuaikan, dan bahkan kita hubungkan dengan motivation letter kita. Jadi kita akalin supaya bisa diterima. Itu ya? Benar. Ya, betul. Atau bahkan ada pengalaman kerja dan pengalaman kepemimpinan tuh tergantung. Kalau Swedia meminta pasti. Oh iya. Kalau misalkan belum memenuhi pasti akan ditolak. Oke. Sekarang saya tambahkan lagi untuk penerimaan universitas, ada satu lupa lagi. Jangan pilih judul TA yang muda-muda. Hati-hati itu. Saya dapat pengalaman dari teman yang kuliah di Berlin, mau kuliah di Berlin tapi nggak jadi gitu. Kenapa? Dia mendaftar dari sini S1, tapi pas dia daftar dia dapat balasan, maaf Anda kami tolak karena TA Anda terlalu muda. Jadi ditolak gara-gara masalah TA. Saya nggak berani tanya judulnya apa, cuma ya itu, jadi jangan yang muda-muda TA. Ya, jadi itu ya makanya saya sempat berulang kali bilang ke teman-teman, ya istilahnya TA itu adalah istilahnya sebagai pengalaman atau mungkin SIM yang membantu kita di pekerjaan Kak. Jadi saya juga pengalaman dulu dengan tugas akhir saya juga ditantang oleh orang ITB. Nah itu juga mereka menanyakan tugas akhir saya memang berbau dengan konverter daya. Jadi mereka orang ITB juga ngerti masalah begitu. Jadi itu sebagai istilahnya kita kesenangan kita sendiri lah, maksudnya kebanggaan kita lah. Jadi itu sebagai kebanggaan, dan memang orang lain melihat TA-mu ini cukup baik gitu ya. Apalagi kalau kuliah lagi S2 malah tambah dilihat lagi, ini memang cukup baik untuk tugas akhirnya. Jadi tidak boleh sembarangan Kak ya. Oke. Dokumennya belum. Cek dokumen. Kemudian ini yang terakhir Kak ya? Iya, yang terakhir. Oke.
Kemudian untuk dokumen yang akan dikirim itu sebenarnya sama, ijazah, transkrip, scan paspor, rekomendasi juga kurang lebih sama. Tapi di sini ada motivation letter. Jadi perlu dibedakan motivation letter untuk pendaftaran ke universitas dengan beasiswa. Jadi tujuannya pasti akan berbeda. Seperti itu. Oke, ya. Jadi yang lain itu kurang lebih sama, pengalaman kerja dan kepemimpinan untuk Swedish Institute. Oke. Nah, ini terakhir Kak. Terakhir. Oke. Jadi kita bisa simpulkan ya. Jadi mungkin saya bisa simpulkan bahwa kuliah S2 itu sebenarnya bukan main-main Kak ya. Jadi memang harus keseriusan kita. Memang kadang kita di sini Kak, saya juga agak bingung biasanya orang-orang yang kuliah S2 di sini, apalagi tadi kan saya pengalaman bahwa yang sekolah S2 itu belum tentu satu jurusan Pak. Iya. Jadi itu agak sulit di keadaan di Indonesia ini, kebanyakannya boleh lintas jurusan. Nah itu juga sulit. Apalagi dulu teman saya yang lintas jurusan orang akuntansi ngambil informatika, wah tambah modal kabeh. Misalnya kuliah ada namanya kuliah matrikulasi lah. Nah matrikulasi itu juga agak sulit. Nah jadi kalau misalnya kalian mau kepengen S2 lalu di luar negeri atau mungkin saya tahunya mungkin di Eropa atau gimana, itu harus satu jurusan. Jadi kalau elektro ya elektro terus, jangan sampai keluar dari jurusan.